Coba bayangin kamu lagi duduk di warung kopi ngobrol sama teman tentang topik serius, politik, agama, atau pendidikan. Kamu kasih pendapat yang agak berbeda, lalu hening. Seseorang nyeletuk, jangan sok pintar deh. Dan boom, diskusi bubar cuy. Lalu kamu pun bertanya dalam hati, kenapa sih susah banget ngajak mikir bareng? Ngomongin soal berpikir kritis sebenarnya bukan hal baru. Tapi seringkali kata kritis malah diasosiasikan dengan hal negatif. Suka debat, nyinyir, anti pemerintah, so idealis. Padahal berpikir kritis adalah salah satu kemampuan paling penting di era informasi saat ini. Lalu kenapa ya banyak orang Indonesia yang terlihat kurang kritis? Dalam kesempatan kali ini kita akan bedah bareng-bareng. Dari aspek budaya, pendidikan, sampai sosial media. Santai saja, kita bukan mau nyalahin tapi coba memahami. So, simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Indonesia itu punya budaya tinggi dalam hal kesopanan dan hierarki. Hormat sama yang lebih tua, taat sama pemimpin, jangan nyala guru apalagi orang tua. Ini semua terdengar bagus dan memang banyak nilai positifnya. Tapi ada efek sampingnya cuy. Di banyak masyarakat Asia, terutama Indonesia, mempertanyakan otoritas kadang dianggap tidak sopan. Anak mempertanyakan guru kurang ajar. Karyawan mengkritik atasan cari mati. Mahasiswa debat dosen dicap sok tahu. Akibatnya, berpikir kritis tidak tumbuh karena takut dianggap melawan. Padahal dalam berpikir kritis, mempertanyakan bukan berarti memberontak, tapi sekedar mencari tahu. Kenapa ya bisa begitu? Apa ada cara lain? Apa ini masuk akal? Sayangnya budaya asal nurut ini membuat kita jarang terbiasa bertanya kenapa dan terlalu sering menerima jawaban karena ini dari dulu memang begitu. Coba ingat-ingat waktu pelajaran di sekolah dulu, pelajaran sejarah, biologi, atau PKN. Berapa banyak yang kamu pelajari dengan cara mikir dan berapa banyak dengan cara menghafal? Sistem pendidikan kita cenderung fokus pada hafalan. Tes-tes standar seperti UAS, UN, UTBK, semua menilai berdasarkan jawaban yang benar dan tunggal. Bukan analisis, bukan pendapat pribadi, apalagi imajinasi liar. Contohnya, siapakah presiden pertama Indonesia? Jawabannya yang pasti Soekarno. Nggak boleh beda, tapi ketika ditanya apa dampak negatif demokrasi terpimpin, banyak yang bingung karena itu butuh berpikir. Padahal dunia nyata nggak sesimpel A, B, C, atau D. Dunia nyata butuh pertanyaan seperti apakah ini benar? Apa buktinya? Siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Jadi bukan orang Indonesia yang malas mikir, tapi sejak kecil kita dilatih untuk menjawab, bukan untuk mempertanyakan. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat memperhatikan apa kata orang, mulai dari baju, pilihan kerja, bahkan sampai pendapat. Akibatnya, banyak orang yang takut mengutarakan opini karena takut salah atau takut dijudge. Ini disebut social conformity, kecenderungan untuk mengikuti mayoritas agar tidak dikucilkan. Contohnya, lagi rapat kantor, bos kasih ide, kamu punya argumen logis yang bertentangan. Tapi karena semua setuju dan kamu takut dibilang berisik, kamu pun ikut mengangguk. Hasilnya banyak potensi ide bagus tenggelam hanya karena kita takut berbeda. Padahal berpikir kritis butuh keberanian untuk beda suara cuy. Masalah lain yang bikin banyak orang enggan berpikir kritis adalah labelisasi yang kejam. Begitu kamu mengkritik kebijakan pemerintah, kamu bisa langsung dibilang komunis. Tanya soal agama sedikit, ateis. Kritik sistem pendidikan anti-Indonesia. Masyarakat kita belum terbiasa membedakan antara kritik yang membangun dan caci maki. Padahal dua hal itu sangat berbeda cuy. Contoh kritik sehat, ada data, ada solusi, ada logika.
nyinyir nggak sehat, emosional nggak ada arah, hanya menyalahkan. Sayangnya label negatif bikin orang malas mikir terbuka, lebih aman diam atau ikut arus. Akibatnya kita jadi hidup damai tapi dalam kebisuan intelektual. Sekarang banyak orang mencari informasi dan berdebat di sosial media, tapi jujur saja, berapa persen diskusi di Twitter atau TikTok itu benar-benar cerdas dan niat mencari kebenaran? Kebanyakan hanya ingin menang argumen, bukan mendengarkan. Yang penting viral, bukan valid. Yang penting rame, bukan akurat. Contohnya, ada yang nulis opini soal kebijakan publik, bukan ditanggapi isinya, tapi malah dijudge. Ah, lo lulusan mana, sok pintar. Karena ekosistem diskusinya toksik, orang pun jadi malas berbicara kritis, takut dihujat, takut dibully, takut dijadikan konten. Ironisnya, media yang seharusnya jadi ruang pertukaran gagasan justru jadi panggung sarkas dan cancel culture. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk patuh, nggak boleh membantah, nggak boleh tanya terlalu banyak. Diam itu emas adalah nasihat sakral di banyak rumah. Masalahnya, anak-anak jadi tumbuh takut bertanya, takut mengkritik, takut beda pendapat. Padahal masa kecil adalah masa paling ideal untuk melatih berpikir kritis. Tapi sayangnya, banyak orang tua justru merasa tersinggung saat anak mempertanyakan sesuatu. Bayangin kalau anak bertanya, kenapa aku harus salat? Kenapa kita harus nurut sama orang tua? Kenapa nggak boleh main hujan? Jawabannya umum, pokoknya nurut atau kamu masih kecil, belum ngerti. Alih-alih diberi ruang berpikir, kita diberi perintah. Orang Indonesia dikenal ramah dan damai, tapi ini juga punya efek samping. Kita jadi enggan mengguncang kenyamanan. Padahal berpikir kritis itu seringkali tidak nyaman karena harus menghadapi ketidaksepakatan, perbedaan, dan ketidakpastian. Banyak orang lebih memilih zona nyaman berpikir, ikut mayoritas, percaya pada apa yang populer, atau percaya pada yang sudah-sudah. Padahal dunia terus berubah, dan kalau kita tidak melatih berpikir kritis, kita akan ketinggalan atau lebih parah, dibodohi cuy. Ironisnya, bahkan dari kita justru lebih nyaman mengkritik hal-hal di luar Indonesia, budaya barat, gaya hidup orang asing, sistem asing. Tapi ketika yang dikritik adalah hal lokal, langsung defensif. Ada semacam nasionalisme sempit yang membuat diri kita tidak nyaman dikritik dari dalam. Contohnya, mengkritik kebijakan Amerika boleh, mengkritik pemimpin lokal dibilang nggak cinta negara. Padahal justru karena kita cinta, kita harus kritis. Kritik itu bentuk cinta yang dewasa. Apakah orang Indonesia benar-benar malas mikir? Tidak. Kita hanya belum diberi ruang dan kebiasaan yang tepat. Kritis bukan berarti sinis, bertanya bukan berarti melawan, dan berpikir mendalam bukan berarti sombong. Supaya bangsa ini lebih melek dan maju, kita perlu budaya baru yang tidak alergi pertanyaan, yang terbuka dengan perbedaan pendapat, yang menilai ide bukan latar belakang pembicara. Mari kita mulai dari hal kecil. Tanya lebih banyak kenapa, baca lebih banyak sumber, dan dengar lebih banyak sudut pandang, karena masa depan milik mereka yang tidak hanya menerima jawaban tapi berani menggali makna. Nah, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi.